Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Mingyu melihat bahwa seorang penjaga kerajaan Qin berani menentangnya, dia langsung merasa tidak senang. Coba ulangi lagi. Kepala pengawal marah, dan setelah melihat sikap Mingyu, dia berkata dengan geram, "Kenapa? Mau bertarung?" Mingyu langsung berubah menjadi sulur tanaman dan melilit kepala pengawal. Dengan sekali kibasan tangannya, dia melepaskan aura yang kuat. Di tingkatan Dewa Emas, para penjaga ketakutan setengah mati, tetapi kepala pengawal berkata dengan panik, Kau sekelompok dengan dia? Siapa yang satu kelompok dengannya?" Kepala pengawal menggertakkan gigi dan berkata, Kau tunggu saja, aku akan balas nanti." Setelah berkata begitu, para penjaga langsung kabur, sementara Lin Tian mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Mingyu mengikuti dari belakang dan berkata pada Lin Tian, "Dasar bocah, jangan harap aku akan membantumu lagi. Aku juga tidak merasa kamu sedang membantuku. Kamu, dengan sifat manjamu itu, kau pasti akan mencari gara-gara dengan siapapun yang tidak kau sukai, bukan?" Lin Tian tersenyum tipis, sementara Mingyu berkata dengan marah, "Aku ini seorang Holy Maiden, orang mulia. Apa salahnya kalau aku punya sifat seperti ini?" Lin Tian tertawa sinis, "Suatu hari nanti, sifat itu akan mencelakamu sendiri. Apa hubungannya sifatku denganmu? Dasar perampok." Mingyu mendengus. Lin Tian hanya tersenyum dan tidak membalas sampai akhirnya dia menemukan formasi sihir. Ia pun mendekatinya. Namun, para penjaga tadi muncul kembali, kali ini membawa sebuah kereta kuda. Kepala pengawal berkata kepada kusir, "Tuanmu datang, ini dia dua orang itu." Kereta itu berhenti di tengah jalan, menghadang Lin Tian dan Mingyu. Dari dalam kereta terdengar suara, "Kalian tahu siapa aku? Apa pentingnya?" Lin Tian menjawab santai, sementara Mingyu mengabaikannya. Kepala pengawal menambahkan, "Ini adalah jenius kerajaan Qin, Tang Xiaoyun. Dia juga ahli di antara para dewa emas dari dinasti suci mantra." Tang Xiaoyun? Mingyu tampak berpikir sejenak, sementara Tang Xiaoyun tersenyum dan berkata, "Betul, itu aku." "Bagaimana? Takut, ya?" Namun, Mingyu malah tersenyum sinis, "Tuanku saja harus bersikap hormat jika bertemu denganku." Tang Xiaoyun tertawa mengejek, "Nona, omonganmu sombong sekali." Mingyu menunjuk ke arah Lin Tian, "Kalau mau bertindak, cepatlah. Jangan biarkan dia kabur." Semua orang terkejut, bingung dengan hubungan antara Lin Tian dan Mingyu, dan kenapa mereka malah seperti musuh. Tang Xiaoyun berkata serius, "Kau dengannya sekelompok, pikir aku bodoh? Siapa bilang aku satu kelompok dengannya?" Namun Tang Xiaoyun menimpali, "Aku lewat di kota ini dan dengar dari penjaga ada buronan bikin onar, dan kau malah bantu dia. Bukankah kalian satu kelompok? Aku menyerang mereka karena mereka berani menghina aku." Mingyu mendengus. Tapi Tang Xiaoyun malah tersenyum miring, "Bisa cari alasan yang lebih masuk akal?" "Aku tidak perlu alasan." Mingyu membalas sengit. Tang Xiaoyun dari dalam kereta berkata, "Nona, apa kau pikir ini permainan lucu? Siapa peduli padamu?" Mingyu menjawab ketus, membuat Tang Xiaoyun malas bicara lagi. Ia pun berkata, "Karena kalian satu tim, jika tak mau mati, lumpuhkan diri kalian sendiri." Mingyu marah, "Lumpuhkan diriku? Berani kau?" Tang Xiaoyun yang muak dengan ocehannya, mengeluarkan tali emas dan langsung melilit Mingyu. "Kau nanti urusanku." Tang Xiaoyun kemudian meloncat keluar kereta, berdiri di depan Lin Tian dengan sarung tangan emas di tangannya, sambil bermain dua bola hitam. Ketika kedua bola hitam itu berbenturan, muncul api. "Bocah, takut gak?" Tang Xiaoyun menatap Lin Tian, tapi Lin Tian diam saja. Mingyu yang kesal berkata, "Cepat lepaskan aku. Nanti, setelah aku bereskan dia." Tang Xiaoyun mendengus, sementara Mingyu marah, "Jangan menyesal nanti." "Aku, Tang Xiaoyun, tak pernah menyesal," katanya percaya diri. Namun, Lin Tian tersenyum, "Kulepaskan dia, atau kau yang akan menyesal. Kalian memang satu kelompok. Kau pikir aku akan membebaskannya?" Tang Xiaoyun marah. Tapi Lin Tian malah tersenyum, "Baiklah, lumpuhkan saja dia."
Kalau bisa, bunuh sekalian juga gak apa-apa. Semua orang kaget mendengar Lin Tian seolah mendorong Tang Xiaoyun membunuh Ming Yu. Ming Yu pun marah. Hei, dasar perampok, maksudmu apa? Bukankah sudah jelas? Lin Tian berkata santai. Ming Yu kesal, lalu berkata, aku ini Holy Maiden dari dinasti suci Ming Fa. Semua orang malah tertawa, termasuk Tang Xiaoyun yang berkata sambil tertawa keras, kalau kau Holy Maiden, berarti aku Kaisar Dewa Ming dari dinasti suci Ming Fa. Kurang ajar. Nama ayahku, bagaimana bisa kau sebut begitu saja? Ketika Ming Yue mendengar itu, dia langsung marah. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, sepertinya akan ada tontonan bagus. Tang Xiaoyun tersenyum pada Yuying di balik topi bambunya dan berkata, Nona, kalau kau bisa menyebut dirimu, gadis suci, kenapa aku tidak bisa mengaku sebagai Kaisar Dewa Ming? Kau? Ming Yu gusar dan marah. Aura kuat meledak darinya, langsung menghancurkan topi bambu di kepalanya. Saat itu juga, wajah cantik Ming Yu muncul di hadapan semua orang. Pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang adalah, cantik sekali. Dan pikiran kedua, benar-benar gadis suci. Wajah Tang Xiaoyun langsung pucat, keringat dingin membasahi dahinya, tubuhnya gemetar, bahkan bibirnya bergetar tanpa henti. Sekarang percaya? Ming Yu marah, sementara Tang Xiaoyun tergagap, Sa suci? Gadis suci? Masih belum mau melepaskan ikatan ini? Tang Xiaoyun ketakutan, cepat-cepat menarik kembali tali emas itu, lalu berlutut dengan kedua tangan di tanah. Ia terus-menerus menundukkan kepala dan berkata tergesa-gesa, gadis suci, aku salah. Salah? Tapi menjadi Kaisar Dewa mana, itu tidak bisa salah, kan? Ming Yu menatapnya tajam. Tang Xiaoyun gelisah, aku. Jika kabar ini sampai ke ayahku, mungkin kau tak akan tahu bagaimana kau mati nanti. Ming Yu mendengus, membuat Tang Xiaoyun semakin panik, gadis suci, aku mohon, ampunilah aku. Itu urusan ayahku, apakah akan mengampunimu atau tidak? Ming Yu berkata marah. Tang Xiaoyun semakin cemas, gadis suci, dia itu penjahat buronan, aku hanya ingin menangkapnya. Mendengar Lin Tian disebut, Ming Yu tiba-tiba tertarik, aku kasih kau satu kesempatan. Gadis suci, katakan saja. Jika kau bisa menangkapnya, aku akan bicara pada ayahku untuk memaafkanmu. Tapi jika tidak, bersiaplah untuk mati, ucap Ming Yu dingin. Dia bukan temanmu? Tang Xiaoyun tampak takut salah paham. Bukan? Ming Yu menjawab sambil melotot. Tang Xiaoyun langsung berdiri, baik, aku akan menangkapnya sekarang. Semua orang penasaran, apa hubungan Lin Tian dan gadis suci ini? Kenapa gadis suci malah ingin dia ditangkap? Namun, Lin Tian menatap Ming Yu dan berkata, kau tahu, kalau kau terus menggangguku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Itu bukan salahku. Mereka yang mulai. Ming Yu cepat-cepat menyangkal, seolah-olah semua bukan urusannya. Lin Tian tersenyum pasrah. Sementara itu, demi bertahan hidup, aura Tang Xiaoyun semakin kuat, dia bahkan meminum pil-pil untuk memperkuat diri. Semua orang mengira Lin Tian akan kalah. Namun siapa sangka, Lin Tian malah membentuk cambuk api di tangannya dan sambil tersenyum aneh, dia mengayunkan cambuk itu. Tang Xiaoyun terpental jauh seketika. Semua orang terpana, ini apa yang terjadi? Seorang jenius dari alam Dewa Emas dikalahkan hanya dengan sekali serang oleh Dewa Alam Surga? Ini mustahil, kan? Para penjaga bahkan ketakutan. Ming Yu untuk pertama kalinya melihat Lin Tian mengalahkan jenius alam Dewa Emas dengan kekuatannya sendiri. Tang Xiaoyun berusaha bangkit, lalu menyeka luka di wajahnya sambil berkata marah, bocah, aku akan membunuhmu. Dia melompat ke arah Lin Tian untuk memukulnya, tapi Lin Tian kembali menamparnya hingga terpental. Setelah dua serangan, wajah Tang Xiaoyun bengkak dan merah, perih sampai mau menangis. Namun demi bertahan hidup, Tang Xiaoyun bangkit lagi, mengeluarkan jimat ilahi dan melemparkannya. Cahaya emas besar mengurung Lin Tian. Tang Xiaoyun tertawa, bocah, ini namanya busur Dewa Emas. Begitu terperangkap, kurungannya akan mengecil hingga kau hancur jadi abu. Semua orang terkejut, namun sebelum Lin Tian bicara, Tang Xiaoyun mendekat ke Ming Yu dengan sopan, gadis suci, bagaimana menurutmu? Aku bilang tangkap dia, bukan bunuh. Tapi hanya dengan ini aku bisa menangkapnya. Kalau sampai dia hancur, apa bedanya dengan membunuh? Bentak Ming Yu. Tang Xiaoyun tak terima, dia musuhmu, kenapa tidak dibunuh saja? Urusan membunuh atau tidak, itu aku yang tentukan. Ming Yu menatap jimat itu sambil berkata, jimat itu bertahan seperempat jam. Aku ingin lihat dia menyerah atau tidak. Kalau menyerah, aku cabut jimatnya. Tang Xiaoyun lalu mendekati Lin Tian, bocah,
Asal kau menyerah dan tidak kabur, aku lepaskan jimat ini. Menyerah? Lin Tian tersenyum tipis. Tang Xiaoyun menunjuk Mingyu, ya, minta maaf pada gadis suci. Mingyu tersenyum sambil menyilangkan tangan, kalau kau minta maaf padaku, aku suruh dia cabut jimatnya. Lin Tian tertawa kecil, jimat begitu? 100 pun tak cukup. Tubuh Lin Tian bergetar, cahaya emas itu langsung hilang. Semua orang melongo. Tang Xiaoyun belum sempat sadar, Lin Tian langsung menghajarnya lagi. Bug! Tang Xiaoyun terpelanting ke tanah, badannya menggelinding sebelum berhenti. Wajahnya tambah luka. Orang-orang merasa pipi mereka ikut sakit, seolah ikut ditampar. Mingyu merasa kering tenggorokan, seperti diterkam binatang buas. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sepertinya aku harus mendidikmu supaya tak cari masalah lagi denganku. Kau mau apa? Mingyu mundur, menjaga jarak. Lin Tian berjalan mendekat, tersenyum. Mingyu panik, ayahku itu kaisar dewa. Aku tidak peduli kaisar dewa atau siapapun. Mingyu makin ketakutan, guru kakekku itu Lindi. Lin Tian berhenti, kau, cucu murid Lindi? Orang-orang terkejut. Mingyu berkata gugup, ya, guruku adalah penasihat kekaisaran dari dinasti Suci Cahaya, Kaisar Dewa Kuoling. Kuoling? Bukankah aku kenal dia? Tapi dia bukan muridku. Mingyu berkeras, apa yang kau tahu? Guruku murid sejati Lindi. Lin Tian tersenyum pahit, kayaknya bohong. Bohong apanya? Semua orang di dinasti Suci Ming Eva tahu itu. Lin Tian heran, ada apa ini sebenarnya? Tak percaya? Nih, aku buktikan. Mingyu mengeluarkan jimat dan memunculkan bayangan. Terlihat Dewi melayang, di depannya ada patung batu. Patung itu mirip Lindi, dan tampak Lindi sedang menerima sang Dewi sebagai murid. Lin Tian terdiam, jadi ada orang yang berpura-pura menjadi aku. Setelah melihat Lin Tian yang sedang melamun, Mingyu berkata dengan bangga, bagaimana? Master ancestralku hebat, bukan? Keren, kan? Bagaimana kalau aku bilang Master Ancestormu itu palsu? Kau percaya? Lin Tian tertawa aneh, membuat Mingyu langsung marah, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Orang-orang yang menonton pun mulai mencela Lin Tian. Tang Xiaoyun menatap Lin Tian sambil berkata, bocah, Master Ancestral Sang Holy Maiden itu Lindi, dan itu sudah jadi rumor yang tersebar luas. Mana mungkin palsu? Apa urusanmu? Lin Tian melirik Tang Xiaoyun, membuatnya ketakutan dan tak berani bersuara. Lin Tian memandang ke arah kerumunan. Tampaknya semua orang percaya bahwa apa yang mereka lihat sebelumnya itu nyata. Ini bukan hal yang Lin Tian inginkan. Karena simulasi dari pihak lain memang terlalu mirip. Jika masalah ini tidak diselesaikan, banyak orang akan terus tertipu. Karena itu, Lin Tian memandang Mingyu dan berkata, sepertinya aku butuh kau untuk memanduku. Memandu? Ya, bawa aku ke patung batu itu. Lin Tian menatap Mingyu sambil berkata, namun Mingyu malah mengejek, pencuri, mana mungkin patung Master Ancestralku bisa dilihat orang sembarangan? Aku bilang pimpin jalan, ya pimpin jalan. Jangan buang waktu. Lin Tian menatap tajam pada Mingyu, yang langsung marah, kau mengancamku. Lin Tian menembakkan cahaya emas yang langsung membungkus Mingyu. Lalu, seekor naga kayu muncul dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Melihat Lin Tian mengancamnya lagi, Mingyu menggertakkan gigi, baik, aku akan pimpin kau ke sana. Nanti Master Ancestralku yang akan membunuhmu. Kalau begitu, ayo jalan. Lin Tian tersenyum. Mingyu mendengus, cepat hilangkan cahaya emas ini. Lin Tian menarik kembali cahaya itu, sementara Mingyu bergumam, lihat saja nanti, aku akan balas kau. Mingyu pun mulai berjalan memandu Lin Tian. Ketika Lin Tian melewati Tang Xiaoyun, ia tersenyum dan berkata, bakatmu lumayan, tapi dalam pandanganku, siapapun yang berani mengganggu orangku, akan mendapat balasan. Apa maksudmu? Lin Tian memanggil gurita raksasa yang langsung menindih Tang Xiaoyun dan mengambil inti dewanya. Setelah itu, Lin Tian pergi, meninggalkan orang-orang yang terdiam, termasuk jiwa Tang Xiaoyun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tang Xiaoyun berkata dengan marah sebelum menghilang. Mingyu membawa Lin Tian melewati banyak tempat dengan menggunakan formasi teleportasi. Berita tentang Lin Tian yang berani mengancam Holy Maiden menyebar cepat. Bahkan,
Ketika mereka tiba di dinasti Suci Ming Fa, banyak pasukan dikerahkan untuk mencari Mingyu, dan seluruh negeri mengirim pemburu untuk mengejar Lin Tian. Saat Raja Qin Xunyue mendengar hal ini, ia tertawa bangga. Anak itu berani sekali, bahkan berani menculik Holy Maiden. Orang ini, waktu di dunia hutan kayu, dia memang seenaknya sendiri. Qin Xunyue berkata dingin, tapi ini dinasti Suci Ming Fa. Siapa dia kira dirinya? Tidak takut pada siapapun? Apa rencanamu sekarang? Tanya Guru Sue. Qin Xunyue menjawab, Guru, aku akan kirim lebih banyak mata-mata untuk mencari jejaknya. Begitu ketemu, langsung lapor ke dinasti Suci Ming Fa. Dan aku juga ingin lihat bagaimana nasibnya nanti. Bagus, jawab Guru Sue setuju. Qin Xunyue pun mengirim orang-orang kepercayaannya untuk mencari Lin Tian. Saat itu, Lin Tian sedang berjalan di hutan. Berdasarkan peta, dia tahu mereka masih berada di wilayah dinasti Qin. Hal ini membuat Lin Tian heran, kenapa belum juga keluar dari dinasti Qin? Aku tak pernah bilang patung batu itu di luar dinasti Qin. Mingyu menjawab sambil mendengus. Lin Tian setengah yakin, maksudmu patung itu ada di dalam wilayah dinasti Qin? Ya, di pegunungan terpencil dalam dinasti Qin. Butuh setidaknya 3 hari dari sini, jelas Mingyu. Namun, Lin Tian sambil berjalan berkata, lebih baik kau jangan coba-coba menipuku, kalau tidak, aku tak segan membaca ingatanmu. Kau? Mingyu belum pernah dibuat kesal seperti ini sebelumnya, tapi tak bisa berkata apa-apa. Lin Tian terus berjalan. Mingyu mendengus, kita lihat saja nanti, apa kau berani masuk atau tidak. Setelah 3 hari, salju mulai terlihat. Lin Tian bertanya, di sini turun salju? Mingyu menjawab dengan bangga, benar, patung Master Ancestralku ada di gunung bersalju itu. Gunung itu paling sakral di dinasti Suci Ming Fa, disebut Gunung Salju Terlarang. Bahkan Dewa Emas pun tak berani masuk sembarangan. Lin Tian menatap Mingyu, benar-benar di sana? Kenapa aku harus bohong? Setelah 1 jam perjalanan, muncul benteng-benteng kecil di salju, dijaga oleh beberapa penjaga. Ini penjaga? Tanya Lin Tian. Master Ancestralku suka ketenangan, jadi memerintahkan membangun benteng penjaga agar tak ada yang mengganggu, jelas Mingyu. Lin Tian mengangguk dan terus berjalan. Mingyu berkata dengan sinis, aku ingin lihat bagaimana caramu masuk. Saat itu, para penjaga melihat Mingyu dan berteriak, lihat, itu Holy Maiden. Dan yang satunya pasti orang gila yang sedang diburu itu. Ya, dia. Kita bisa kaya. Segera panggil jenderal. Para penjaga mengelilingi Lin Tian dan Mingyu sambil memberi hormat pada Holy Maiden. Salam, Holy Maiden. Mingyu membalas dengan angkuh, bangun. Mereka lalu memandangi Lin Tian. Beberapa langsung ingin membunuhnya. Sementara lainnya berkata sinis, bocah, berani-beraninya kau menculik Holy Maiden kami. Menculik? Lin Tian tersenyum santai. Sementara mereka berkata, benar, dinasti Suci Ming Fa sudah pasang harga kepalamu. Siapapun yang menangkapmu, akan diberi hadiah besar. Namun, Lin Tian tetap diam, sampai terdengar suara langkah kaki. Semua orang menoleh dan melihat seekor beruang salju. Di atasnya duduk seorang pria paruh baya. Pria itu mengenakan baju zirah putih, pedang tergantung di pinggang, dan auranya Dewa Bintang 5. Penjaga memberi hormat, Jenderal. Jenderal itu, Cao Mengfei, menatap Holy Maiden dan berkata hormat, aku Cao Mengfei, salam hormat, Holy Maiden. Mingyu tersenyum, tak perlu formal. Cao Mengfei menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, berani sekali kau menyandera Holy Maiden? Lalu kenapa? Lin Tian tak peduli. Para penjaga langsung mengejek, bocah, sok berani sekali. Kau kira jenderal kami tak bisa membunuhmu? Kurang ajar. Di tengah ejekan itu, Lin Tian memandang Mingyu dan berkata, pandu jalan. Mingyu hendak berkata, kau? Tak ada yang menyangka Lin Tian masih bisa menyuruh Holy Maiden di hadapan sang jenderal. Cao Mengfei mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke Lin Tian. Bocah, aku masih di sini. Soal? Lin Tian tidak takut sedikit pun meskipun lawannya menanggapi dengan serius. Cao Mengfei mendengus dan melayangkan pedangnya. Seketika, bayangan pedang berwarna biru memenuhi sekitar Lin Tian, seolah ingin membunuhnya. Melihat itu, Shen Yu terkejut. Dia bahkan sempat berpikir Lin Tian akan mati.
Namun siapa sangka, yang dihantam oleh pedang-pedang itu hanyalah bayangan Lin Tian, membuat semua serangan meleset. Semua orang terperanjat dan mulai mencari Lin Tian ke segala arah. Sementara itu, beruang putih tunggangan Cao Mengfei mulai gelisah. Cao Mengfei memandang sekeliling dengan dingin, "Bocah, kau penakut ya?" "Bukan takut, aku hanya sedang bersiap." Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Cao Mengfei sambil tertawa. Cao Mengfei langsung berbalik dan melihat Lin Tian memegang liontin giok hitam di satu tangan, dan mengepalkan tangan satunya. Semua orang penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian, termasuk Cao Mengfei yang bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Tentu saja, membuatmu merasakan satu pukulanku." Lin Tian tersenyum aneh, lalu menarik aura dari liontin giok hitam itu dan langsung menggunakan jurus tinju 10.000 api ilahi. Boom! 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 Kecepatan tinju itu sangat cepat, dan bayangan tinjunya menghantam tubuh Cao Mengfei bertubi-tubi. Cao Mengfei langsung terpental jauh dan menciptakan lubang besar di salju. Semua orang terdiam dengan mulut menganga, seperti melihat hal yang mustahil. Ming Yu bahkan terbelalak, hanya dengan satu pukulan bisa membuat penguasa dewa terlempar. Saat itu, Cao Mengfei bangkit dengan susah payah, menahan luka dalamnya. Dia mendengus, "Pada akhirnya, kau hanya dewa kecil." "Itu memang benar, kau seorang penguasa, mana mungkin bisa hancur hanya dengan sekali pukul. Tapi, aku masih bisa memberimu beberapa pukulan lagi." Lin Tian tersenyum aneh. Cao Mengfei ketakutan, buru-buru membentuk penghalang berwarna biru di sekeliling tubuhnya. "Kau kira aku akan biarkan kau menyerangku lagi? Pertahanan macam ini tidak ada artinya." Lin Tian menghela nafas. Tapi Cao Mengfei malah dengan sombong berkata, "Ayo, serang lagi kalau berani." Lin Tian tidak ingin membuang tenaga, karena mendapatkan perisai penguasa dewa tidaklah mudah. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku malas main-main lagi." Setelah itu, Lin Tian memerintahkan Ming Yu, "Ayo, tunjukkan jalannya." Ming Yu tentu saja ingin memimpin jalan, karena dia berharap bisa melihat bagaimana guru leluhurnya menghajar Lin Tian. Karena itu, Ming Yu berkata pada Cao Mengfei, "Ayo pergi." "Tapi, Nona Suci," kata Cao Mengfei khawatir, namun Ming Yu tersenyum, "Di dalam sana adalah tempat pelatihan guru leluhur. Jika dia berani macam-macam, guru leluhur pasti akan mencabik-cabiknya." Cao Mengfei yang tahu sulit menghadapi Lin Tian, akhirnya pasrah dan berkata, "Baiklah, tapi Nona Suci harus hati-hati." Ming Yu memandang Lin Tian, "Ayo." Lin Tian mengikutinya dengan tenang. Begitu mereka pergi, Cao Mengfei tiba-tiba memuntahkan darah, membuat para penjaga kaget. "Tuan Cao, apa Anda baik-baik saja?" beberapa penjaga bertanya cemas. Namun Cao Mengfei buru-buru berkata, "Cepat, laporkan pada guru Nona Suci." Tapi kabarnya dia sedang berlatih tertutup. "Kalau begitu, hubungi saja para tetua Kekaisaran Suci dan suruh mereka menjaga Nona Suci." Cao Mengfei tahu dia tidak sanggup menghadapi Lin Tian sendirian, jadi hanya bisa mengandalkan bantuan lain. Setelah paham situasinya, para penjaga segera berpencar untuk menyebarkan kabar. Sementara itu, Lin Tian yang berjalan di pegunungan bertanya, "Kenapa kau tidak kabur? Padahal kesempatanmu bagus." Ming Yu malah menjawab penuh semangat, "Aku sudah bilang, aku akan membereskanmu, jadi aku harus ikut." "Guru leluhurmu yang membereskanku?" "Benar, aku ingin kau tahu betapa menakutkannya Lindi." Lin Tian tertawa, "Kau pamer padaku? Jangan bercanda. Banyak orang ingin jadi murid Lindi, tapi cuma sedikit yang berhasil. Kebetulan, aku salah satunya," kata Ming Yu sambil senyum puas. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ming Yu menatap Lin Tian dan berkata, "Jangan ketawa, sebentar lagi kau akan menangis." Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah jembatan di atas jurang tanpa dasar. Ming Yu berkata, "Setelah melintasi jembatan ini, kita sampai di puncak. Disitulah wilayah kekuasaanku." "Hanya puncak gunung, jembatan apa ini?" tanya Lin Tian curiga, apalagi di jembatan itu tidak ada salju, seolah-olah selalu dibersihkan. Ming Yu menjelaskan dengan bangga, "Ini bukan jembatan biasa. Setelah melewati sini, kau tidak bisa terbang, bahkan dengan pedang terbang pun tidak bisa. Kalau nekat terbang, akan ada petir ungu menyambar." Lin Tian mengamati, dan saat melihat Lin Tian seperti tidak percaya, Ming Yu melemparkan batu dewa ke udara. Zaat! Petir ungu menyambar dan menghancurkan batu itu.
Bagaimana? Takut kan? Tanya Mingyu sombong. Kau kira aku takut? Kalau tidak bisa terbang, tentu kau takut. Lin Tian tersenyum, ayo, tunjukkan jalan. Namun Mingyu malah berkata, jembatan ini disebut jembatan perampas nyawa. Jembatan perampas nyawa? Ya. Tanpa izin guru leluhur, siapapun yang mencoba melintas akan jatuh ke jurang. Lin Tian hanya mengangguk, oh, begitu. Mingyu menatap Lin Tian, bagaimana? Takut? Namun Lin Tian justru melangkah ke jembatan. Mingyu terkejut, kau benar-benar naik? Kenapa harus takut? Mingyu mendengus, kau tunggu saja, guru leluhur akan membereskanmu. Sementara Lin Tian melangkah, ada tarikan kuat dari jurang, tapi dia berjalan mantap. Setelah tiba di seberang, dia menatap Mingyu yang terpaku. Kenapa? Takut nyebrang? Mingyu tak mau kalah, kalau kau bisa, aku juga bisa. Namun saat mau naik, dia berteriak ke langit, guru leluhur, aku murid Kuoling. Tolong izinkan aku lewat. Tapi tak ada jawaban. Hening. Lin Tian tersenyum mengejek, minta tolong, ya? Bukan begitu. Mingyu membantah. Sepertinya kau pengecut, kata Lin Tian sambil tersenyum dan berbalik pergi. Ketika Mingyu melihat Lin Tian hendak pergi, dia menarik napas dalam-dalam dan langsung berlari menyeberangi jembatan. Saat Mingyu melihat dirinya baik-baik saja, dia langsung bersorak gembira. Haha, aku baik-baik saja. Lin Tian berbalik dan menatapnya dengan senyum aneh. Ini, awalnya memang hanya jembatan biasa. Jembatan biasa? Mingyu tidak percaya, tapi Lin Tian berkata, kalau tidak percaya, coba saja lagi. Mingyu tidak mau mencoba lagi, dia malah menatap Lin Tian dan berkata, jangan anggap aku bodoh, aku tidak akan tertipu. Entah kamu tertipu atau tidak, itu bukan urusanku. Yang jelas, orang yang kucari adalah yang kamu sebut sebagai master leluhur MU itu. Dengan senyum aneh, Lin Tian mulai menyusuri gunung. Mingyu mengejar Lin Tian dan bahkan mengancam, kau tahu, master leluhurku adalah yang terkuat di antara para hierark. Kalau kau menyinggung perasaannya, kau pasti mati. Oh ya? Tanya Lin Tian, dan Mingyu berkata dengan bangga, tentu saja. Karena aku murid kesayangan master leluhurku, dan beliau sangat menyayangiku. Lin Tian tertawa. Melihatnya tertawa, Mingyu pun marah, kenapa tertawa? Aku tertawa karena kamu bodoh. Lin Tian menatap Mingyu dan berkata, sementara Mingyu membalas marah, aku bodoh? Memang bukan? Kalau begitu, jelaskan kenapa aku bodoh? Lin Tian menatapnya dan berkata, kamu bilang patung batu itu adalah Lindi, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Mingyu marah, berani-beraninya kau meragukan master leluhurku. Aku kenal Lindi. Saat Lin Tian berkata begitu, Mingyu langsung berkata, kau? Kenal Lindi? Kenapa? Tidak percaya? Lin Tian tersenyum menatapnya, tapi Mingyu malah berkata, jangan membual. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata lagi, lalu terus naik ke puncak gunung, diikuti Mingyu yang terus saja berkata, tunggu saja, master leluhur pasti akan menghukummu. Sesampainya di puncak gunung, Lin Tian melihat sebuah patung batu, berdiri kokoh tanpa tertutup salju. Lihat, ini master leluhurku. Mingyu dengan gembira langsung berlutut menyembah. Berlutut sambil nahan napas, Lin Tian tersenyum tak berdaya. Mingyu berkata, Master bilang, selama aku sungguh-sungguh berlutut 10 kali di depan patung ini, master leluhur pasti muncul. Oh, begitu? Aku ingin lihat. Setelah Lin Tian berkata begitu, dia hanya berdiri diam sementara Mingyu berdoa, master leluhur, keluarlah dan hukum dia. Namun, meski sudah 10 kali, patung itu tetap diam saja. Kurasa, walau kau sujud sampai pingsan, tetap tidak akan ada yang peduli. Kata Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Mingyu tidak terima, dia terus mengetuk patung itu dan berkata kecewa, apa aku belum cukup tulus? Kamu tulus, tapi caramu salah. Setelah berkata begitu, Lin Tian mengumpulkan kekuatan, membentuk cambuk, lalu memukul patung itu keras-keras. Patung batu itu tiba-tiba berseru marah, siapa? Siapa yang berani mengganggu latihanku? Mata patung itu menyala emas, memandang sekeliling seolah hidup. Siapa kau? Bentak patung itu.
Mingyu dengan gembira berkata, "Aku murid Kuoling, juga murid Anda." "Oh, kau?" "Namaku Mingyu, murid Kuoling, dan putri dari dinasti suci Ming Fa." "Oh, jadi Kaisar Dewa Ming Fa adalah ayahmu?" Orang itu mulai paham, dan Mingyu mengangguk semangat, "Benar." "Kalau begitu, ada apa kau mencariku?" tanya patung itu. Sementara itu, Lin Tia menggunakan mata dewa dan bisa melihat isi patung itu. Ternyata hanya sebuah klon. Orang itu cuma tingkat Divine Monarch, tapi Lin Tian yakin tubuh aslinya pasti Divine King atau bahkan Divine Emperor. Mingyu tidak tahu Lin Tian sedang mengamati patung itu, dia malah menunjuk Lin Tian. "Orang ini bukan hanya menggangguku, tapi juga bilang ingin menemuimu, bahkan berkata kau bukan Lindi." Orang itu kaget, lalu menatap Lin Tian dan terkejut melihat mata dewa digunakan. "Berani-beraninya kau mengintipku?" Sekejap, telapak tangan emas muncul dan menghantam ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian menghilang. Mingyu bersorak, "Master leluhur memang hebat." Lin Tian tertawa, "Setahuku, Lindi adalah kultivator elemen api, bahkan hierar api. Tapi kau malah menggunakan seni logam? Bukankah ini terlalu jelas menipu?" Namun, orang itu malah berkata, "Aku Lindi, berbakat luar biasa. Jadi kalau aku latihan elemen lain, kenapa tidak?" "Oh ya? Kalau begitu, berani keluar dan bertarung denganku?" Lin Tian menantangnya sambil tersenyum. Orang itu mendengus, "Kenapa takut? Kau cuma dewa rendahan." Setelah bicara, ia pun keluar. Seorang pria parubaya berjanggut lebat, tubuhnya dipenuhi aura emas. Mingyu kecewa, karena menurutnya Lindi seharusnya tampan, tapi yang muncul malah seperti paman jorok. "Bocah, aku sudah keluar, masih berani sombong?" Pria itu mengaktifkan penghalang Divine Saffron. Lin Tian menghindar sambil tertawa. "Lindi itu hierark, kenapa kekuatanmu cuma Divine Monarch?" "Itu klon. Tubuh asliku sedang bertapa," jawabnya. Lin Tian tersenyum ke arah Mingyu, "Bagaimana? Menurutmu ini Lindi ganteng?" Mingyu malu, "Tentang itu." Namun pria itu mendengus, "Aku bisa ubah penampilan sesuka hati. Masalah? Semua orang tahu wujud jiwa Lindi. Tunjukkan jiwamu, biar kulihat," tantang Lin Tian. Penipu itu menjawab, "Aku tunjukkan ke siapa yang aku mau. Kalau nggak mau, ya nggak akan kulihatin. Mau apa kau? Dasar pengecut." Lin Tian tertawa, dan pria itu membalas, "Takut? Ayo lihat bagaimana aku mengalahkanmu, baru kau tahu rasa." Namun, meskipun pria itu menyerang berkali-kali, tak satu pun bisa mengenai Lin Tian. Lin Tian malah memperlihatkan bayangan-bayangan iblis yang menghilang satu persatu. "Kalau kau benar Lindi, coba tebak mana tubuh asliku? Itu cuma klon. Kalau tubuh asliku ada, kau pasti sudah mati." Lin Tian tersenyum samar, masih saja ngeles. "Sepertinya aku harus ungkap siapa kau sebenarnya. Bocah, siapapun kau, kalau berani menantangku, kau pasti mati hari ini," bentaknya sambil terus menyerang. Mingyu mulai berpikir, apa master leluhurku lemah, atau orang ini terlalu kuat? Kenapa master leluhurku tak bisa menyentuhnya sedikit pun? Saat Mingyu masih terkejut, banyak bayangan Lin Tian bergerak di sekitar area itu. Sekilas tampak seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya bayangan-bayangannya sedang memasang formasi untuk mencegah lawan melarikan diri. Namun, Mingyu dan pria itu tidak tahu hal tersebut, sehingga mereka mengira bahwa bayangan Lin Tian dan avatarnya hanya bermain-main. Tidak hanya itu, avatar tanah Lin Tian juga masuk ke dalam tanah, ingin mencari tahu mengapa gunung ini tidak bisa terbang. Hingga akhirnya Lin Tian menemukan sebuah harta sihir menarik di dalam gunung itu. Harta ajaib ini memancarkan kilatan petir, dan gunung ini sendiri adalah jenis benda yang bisa menahan petir. Namun, saat gunung ini digabungkan dengan petir, terciptalah kekuatan tarik unik. Kekuatan tarik yang kuat namun aneh ini membuat siapapun tidak bisa terbang. Bahkan menggunakan alat sihir pun tak akan berhasil untuk terbang di langit. Selain itu, Lin Tian juga akhirnya tahu alasan mengapa orang itu memilih berlatih di gunung ini. Karena kekuatan tarik yang kuat itu, tempat ini juga sangat cocok untuk mengumpulkan energi, sehingga aura di puncak gunung ini dan di 4 penjuru sangat melimpah. Harta ajaib ini cukup menarik. Lin Tian tiba-tiba sangat tertarik dan menatapnya. Harta itu berupa bola petir, kadang berubah menjadi pedang, kadang menjadi pisau, dan kadang menjadi bentuk lain. Ini pasti harta langit dan bumi yang melebihi tingkat kaisar dewa,
bukan? Harta langit dan bumi adalah harta karun alami yang muncul di alam dewa, bukan buatan manusia. Karena itulah, harta semacam ini sangat sulit dikendalikan. Bahkan kaisar dewa atau hierarch pun belum tentu bisa menaklukkannya. Namun, Lin Tian mencoba mendekatinya. Avatarnya dari petir muncul dari atas dan mendekati harta suci tersebut. Ketika avatar petir Lin Tian menyentuh bola petir itu, petir kuat langsung menyerang Lin Tian untuk melindungi dirinya. Tetapi avatar Lin Tian malah menyerap petir itu dengan rakus sambil tersenyum. Bersama aku, hidupmu akan lebih baik. Harta suci itu meronta keras, tetapi Lin Tian malah tertawa. Dulu, Raja Api juga seperti kamu, tapi akhirnya bisa kutaklukkan. Meskipun harta langit dan bumi tidak tahu maksud Lin Tian, namun Lin Tian memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan harta semacam ini. Ia pun mulai merapal mantra. Di bawah mantranya, harta suci itu perlahan tenang dan akhirnya berkompromi, lalu terbang masuk ke dalam tubuh avatar petir dan menyatu dengannya. Lin Tian tersenyum licik lalu kembali ke atas tanah. Pria yang tadi terus menyerangnya, tiba-tiba merasa tubuhnya jadi ringan dan bisa melompat tinggi. Ia terkejut, apa-apaan ini? Di bawah sana ada harta suci, makanya tempat ini tidak bisa terbang, kan? Kamu tahu juga, ya? Pria itu melotot, dan Lin Tian tertawa, bukan cuma tahu, aku juga sudah menaklukkannya. Pria itu terkejut, tidak mungkin. Harta langit dan bumi di dunia ini, bahkan hierarch pun belum tentu bisa memilikinya. Itu urusanku. Lin Tian tersenyum aneh. Pria itu tidak percaya, lalu terjun ke bawah untuk memeriksa. Tapi setelah tidak menemukan apa-apa, ia kembali dengan marah, cepat serahkan padaku. Ming Yu di samping hanya bisa kebingungan karena tidak paham apa yang mereka bicarakan. Namun Lin Tian tersenyum, barang yang kudapat, mana mungkin kuberikan padamu? Kalau begitu, kau harus mati hari ini, bentak pria itu. Namun Lin Tian tersenyum santai, menurutku, justru kau yang akan mati. Pria itu mendengus, kau terlalu percaya diri. Saat pria itu bersiap menyerang lagi, Lin Tian mulai merapal mantra Dewa Buddha, membuat cahaya keemasan menyelubungi pria itu dan lonceng-lonceng berdentang di telinganya. Pria itu heran, apa yang kau lakukan? Nikmatilah. Lin Tian tersenyum. Pria itu mengabaikannya dan tetap menyerang, namun serangannya tak mempan. Sekarang memang tidak berpengaruh, tapi nanti siapa tahu. Lin Tian mengejeknya. Sementara itu, avatar petir Lin Tian sedang meneliti harta suci itu, yang kini bersemayam di dantian avatar petir, dan ketika bersatu kembali dengan tubuh utama, harta itu masuk ke inti ilahi Lin Tian. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Raja Petir, ujar Lin Tian sambil tersenyum. Raja Api protes, Guru, kenapa aku dipanggil Raja Api, dan dia Raja Petir? Cari nama itu capek, balas Lin Tian santai, membuat Raja Api terdiam, dasar pemalas. Raja Petir bertanya polos, Guru, jadi aku benar-benar Raja Petir? Raja Api tersenyum, iya, mulai sekarang kau adik kecilku. Raja Petir kegirangan, iya, kakak. Lin Tian hanya bisa menggeleng geli, harta langit dan bumi saja cepat banget akrab. Tak lama, Lin Tian merasakan aura kuat masuk ke tubuhnya. Tanpa alat pun, aura di sini bisa terserap otomatis. Sementara Lin Tian bersuka cita, pria itu mulai curiga dan ketakutan. Kau, apa yang kau lakukan? Aku buat kau berhalusinasi, jawab Lin Tian santai. Pria itu panik, hendak terbang, tapi petir hitam menyala di tangan Lin Tian, dan pria itu tak bisa terbang. Harta suci langit dan bumi di sini bisa melarang siapapun terbang. Lin Tian tersenyum aneh, dan pria itu jatuh keras ke tanah. Ming Yu terperangah, apa? Pria itu ketakutan, ilusi di sekitarnya semakin parah. Lin Tian mengayunkan bayangan pedang api yang langsung menusuk inti ilahinya. Pria itu menjerit, lalu berdiri terhuyung-huyung. Bocah, kau akan kubalas. Lin Tian tersenyum, siapa kau sebenarnya? Aku Lindi, teriaknya ngotot, tapi Lin Tian mengejek, Lindi? Mana mungkin? Lin Tian lalu mengeluarkan cambuk api dan mencambuknya berkali-kali, kemudian memanggil gurita air untuk menghancurkan tubuhnya, dan akhirnya menyegel jiwanya. Ming Yu gemetar melihat itu. Jiwa pria itu melotot ke arah Lin Tian. Kau? Apa jiwa Lindi kayak gitu? Ejek Lin Tian. Pria itu terdiam, lalu marah, bocah. Lin Tian menoleh ke Ming Yu, kau tahu kan, seperti apa jiwa Lindi?
Mingyu mengangguk takut. Itu, bukan Master Ancestorku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?